لا يخلو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل توكلي عليك وأحيها بمعرفتك وأعمدها لشهادة في سبيلك إنك النعم المولى ونعم النصير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sekejap nak pasang. Oh, tak dengar. Slow. Kurang dengar. Tak dengar. Tak dengar Ustaz. Saya cuba ajar dekat Tak dengar. Pertama sekali sama kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesihatan semuanya dan bisa bertatap muka di alam maya pada malam ini ya. Ini merupakan sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita jauh, insya-Allah hati kita sentiasa ya dekat insya-Allah. Karena di atas dasar mahabbah dan dasar ukhuwah ya. Karena yang namanya ukhuwah itu tidak memisahkan ya hudud. Ya, tidak ada hudud di sana. Karena yang namanya kalau sudah berukhuwah itu semua hudud, semua rasa suku ya, perasaan kita berbeda negara itu semuanya sudah tidak ada lagi. Karena Rasulullah SAW yang mengajarkan kita ya, yang mana apabila iman itu sudah masuk ke dalam hati kita, maka di sana kita akan merasakan bahawa semua orang yang sudah bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu adalah saudara kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa ya, tidak jemu-jemu ya, selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada ya seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga kepada pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Ya, terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara Muaz, kepada Pak Cik Ismail ya, yang mana sudah mempercayakan ana untuk menyampaikan kuliah pada malam ini. Mudah-mudahan bisa kita ataupun dapat kita petik manfaat ya daripada kuliah malam ini insya-Allah. Ya, tajuk kita ya sesuai yang sudah kita sepakati, iaitu tentang hijrah ya. Apabila kita sebutkan hijrah ini, pastinya kita akan terbayang ya bagaimana ya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kata-kata hijrah ini sangat luas, sangat luas. Karena kalau kita lihat secara bahasa ya, hijrah ini maknanya berpindah ya, berpindah
dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Ataupun dia boleh juga dimaknakan ya, berpindah dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Ya. Bahkan di sini boleh juga kita katakan berpindah dari satu pemahaman kepada pemahaman yang lain. Ya. Itu juga dianggap hijrah. Ya. Maka di sini fokus kita malam ini adalah hijrah, yang mana hijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Yang dimaksud di sini adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah, ya, daripada Mekah ke Madinah. Ya. Bahkan kalau kita lihat, ya, seseorang yang berpindah dari satu karakter ke karakter yang lain, dari satu sifat ke sifat yang lain, itu juga dianggap hijrah. Ya. Bahkan seseorang yang bekerja, dia berpindah daripada satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain, itu juga dianggap hijrah dari sudut bahasa. Ya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, hijrah ini mengandung makna perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, daripada kota Mekah, ya, menuju ke kota Madinah. Ya. Ini berlaku pada tahun ke-13 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun boleh juga kita maknakan hijrah itu berpindah dari satu kampung yang mana kampung itu penuh dengan, ya, kemusyrikan, menuju ke sebuah kampung yang mana di kampung itu semuanya orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rangka kita ingin membangun, ya, ingin membangun generasi baru pada kampung tersebut. Ingin membangun masyarakat yang benar-benar berpegang kepada ajaran Islam. Itu makna hijrah secara istilah. Ya. Maka tidak menutup kemungkinan juga, ya, hijrah di sini mengandung makna yang sangat luas, ya, yang sangat luas. Bahkan para ulama mengatakan hijrah itu pada hakikatnya terbagi kepada dua bentuk. Ya. Nanti ada namanya hijrah fisik. Fisik maksudnya hijrah itu badan kita, ya. Badan kita yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Ada juga namanya nanti hijrah non fisik. Dia tidak ada kaitan dengan anggota badan. Ya, kaitannya dengan amal kita, ya, dengan amal kita. Nah, contohnya kita berpindah daripada perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik, ya. Hijrah fisik itu sudah pun selesai, ya, sudah pun selesai. Ya, kalau kita lihat hijrah fisik itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah daripada kota Mekah yang menuju kota Madinah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan orang Ansar, ya. Orang Ansar ini ada dua suku yang paling besar, yaitu suku Aus dan Khazraj, ya. Maka suku Aus dan Khazraj ini mereka bergabung menjadi, yaitu kaum Ansar, ya, kaum Ansar. Yang berpindah daripada Makkah ini disebut dengan Muhajirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'akhahum, Rasulullah yaitu mempersaudarakan mereka. Jadi awal-awal Islam dulu persaudaraan ini adalah hakiki, ya. Persaudaraan seakan-akan mereka ada hubungan darah. Bahkan di sana ada namanya nanti boleh mewariskan antara satu dengan yang lainnya, ya. Sehingga turunnya ayat mewaris yang mana, ya, warisan itu kemudian hanya kepada
yaitu yang ada hubungan darah saja ya. Luar biasa Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka. Bahkan dikatakan dalam sejarah ya, sekiranya sahabat Ansar ini mereka ada istri, dia sanggup menceraikan istrinya itu demi untuk menikahkan dengan sahabat Muhajirin ya. Pernah ditawarkan kepada sahabat Muhajirin oleh sahabat Ansar ya. Jika kamu nak kepada istri saya ya, salah satunya kamu kasih tahu, nanti akan saya ceraikan. Setelah diceraikan, setelah selesai masa iddah, nanti kamu nikah dengan istri saya ya. Bahkan ada sahabat yang ditawarkan ya setengah hartanya ya. Diberikan setengah hartanya oleh sahabat Ansar kepada sahabat Muhajirin ya. Persaudaraan di sini bukan persaudaraan biasa ya. Tapi persaudaraan yang mana ya sejarah sudah menulis dengan tinta emas di sana ya. Bahkan orang-orang Yahudi kagum dan takjub terhadap ya cara yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempersaudarakan yaitu dua kaum ini, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah persaudarakan para sahabat ini, Rasulullah baru membuat perjanjian demi perjanjian ya, antara kaum Islam waktu itu, antara puak muslimin dengan orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah untuk sama-sama menjaga kota Madinah ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya, setelah Rasulullah mempersaudarakan tadi ya, Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang yang ada di sekitar Madinah ini agar kota Madinah ini menjadi kota yang aman ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru membina daulah ya, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bermakna hijrah ini adalah satu proses ya, yang mana dengan hijrah tersebut dakwah Islam ini akan berkembang dengan baik. Sehingga setelah hijrahnya Rasulullah SAW, agama ini ya meluas dan menyebar ke seluruh penjuru yang ada di Jazirah Arabiah waktu itu. Bahkan pada hari ini kita rasakan Islam ini sudah pun sampai ke negara-negara kita, ke Asia Tenggara ya. Sudah sampai ke Indonesia ya, sampai ke Malaysia. Ini adalah berkat daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Namun hijrah fisik ini ya sudah kita kan sudah final ya, sudah berakhir dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya. Hijrah fisik. Tapi ulama seperti Ibnul Arabi juga pernah menyebutkan ya ada beberapa bentuk ya hijrah lain yang juga ya boleh kita katakan hijrah ini juga hijrah fisik ya. Fisik artinya yang ada kaitan dengan anggota tubuh ya. Contohnya pada hari ini nanti ada hijrah namanya perpindahan, itu sebuah kaum ataupun sebuah suku daripada negara yang non muslim, itu negara kafir, kepada negara Islam ya. Ini juga dianggap hijrah fisik ya. Ini disebutkan oleh Ibnul Arabi ya. Kalau kita baca dalam syarah hadis Arba'in Nawawiyah dan yang disyarah oleh Imam Daqiqul Aid ya, itu disebutkan itu termasuk juga hijrah, yaitu hijrah fisik ya. Hijrah apabila seseorang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pindah ke negara Islam ya. Contohnya orang-orang yang ada di Eropa pada hari ini ya, setelah mereka memeluk Islam, akhirnya mereka berpindah ke negara Islam ya. Pada tahun 2014
saya pernah juga pergi ke Madinah. Di sana ditugaskan untuk membantu jamaah haji Indonesia yang ada di sana. Saya lihat ramai sekali, yaitu budak-budak yang mengaji di Masjid Madinah itu, wajahnya itu seperti wajah Mak Saleh wajah, bukan wajah Arab dikatakan orang-orang di sana seperti orang Eropa ini, kalau mereka sudah memeluk Islam, mereka bahkan berusaha semaksimal mungkin agar mereka bisa tinggal di kota Madinah. Itu adalah salah satu bentuk hijrah. Hijrah di mana mereka mungkin tidak mau tinggal di negara yang kebanyakan orang yang bukan Islam, mereka berpindah ke negara Islam, itu ke Madinah, ke Madinah. Ini saya lihat pada 2014. Mungkin pada hari ini masih ada ataupun tidak ada, itu mungkin saya tidak tahu, anak tidak tahu. Oke. Kemudian juga termasuk hijrah fisik ini, hijrah daripada negeri yang penuh dengan kebid'atan, yaitu negara yang banyak bid'ah, dia berpindah kepada negara yang mana di negara tersebut orang-orang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka Imam Malik pernah menyebutkan dalam sebuah perkataan beliau, tidak dihalalkan seseorang itu tinggal di sebuah negeri yang mana negeri tersebut yasubbu fihas salah, yaitu negeri yang mana mereka mencaci yaitu para salaf, mencaci para ulama-ulama terdahulu, maka tidak halal bagi dia tinggal di negara tersebut. Maka sekiranya kita duduk di sebuah negeri yang mana negeri tersebut banyak sekali orang-orang yang menghina para ulama, menghina para salaf, maka kita boleh berpindah ke tempat yang lainnya, tempat yang mana mereka memuliakan para ulama. Kemudian termasuk juga hijrah fisik, yang ketiga yang disebutkan oleh Ibn Arabi, yaitu seseorang berpindah dari negara, dari tempat yang mana tempat tersebut banyak sekali harta-harta yang tidak jelas, seperti harta haram di tempat itu, dia berpindah kepada negara yang mana negara tersebut mereka bermuamalah dengan muamalah Islami contohnya. Kalau negara tersebut contohnya banyak sekali bank-bank yang mengamalkan riba, dia boleh berpindah ke negara yang mana negara tersebut, ataupun negeri ataupun wilayah tersebut, wilayah yang mereka bermuamalah dengan menggunakan cara-cara orang Islam, Kalau sekarang ini ada namanya bunga, kalau di sini itu ada namanya bank konvensional, Konvensional ini mereka mengamalkan sistem riba, sistem riba. Ya, alhamdulillah sekarang kalau di Aceh bank ini sudah tidak ada lagi, hanya ada 1-2 tempat saja, Sedangkan di seluruh Aceh sekarang ini sudah diterapkan yaitu bank syariah, bank syariah disebut dengan BSI, itu Bank Syariah Indonesia. Di Aceh ini semuanya kami kemarin sudah pindah rekening, Rekening ini artinya nomor akun kami ini, nomor bank kami ini kami pindah semua, Pindah daripada sebelumnya konvensional, bank negara ini kami pindah kepada syariah. Itu yang diterapkan di Aceh pada hari ini, Walaupun belum maksimal, belum sempurna, belum sempurna, namun sudah ada yaitu usaha untuk mengubah daripada muamalah ribawiyah tadi kepada muamalah syar'iyah, Seperti di Malaysia sudah banyak juga bank-bank Islam, Bank Islam seperti bank Islam itu sendiri, Ada bank-bank lain, bank muamalat. Kemudian bentuk yang kelima dikatakan di sini, bentuk yang keempat, termasuk juga kita berhijrah, kita lari daripada satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka menyelamatkan
jiwa, dalam rangka menyelamatkan jiwa kita, ya, ataupun menyelamatkan harta kita. Itu termasuk hijrah, ya. Mungkin pada hari ini, ya, ada tempat-tempat tertentu mungkin, ya, di mana tempat itu sangat banyak penyakit ataupun wabah, ya. Wabah, kita boleh berpindah ke tempat yang lain dalam rangka menyelamatkan jiwa kita agar kita tidak terserang oleh penyakit tersebut, ya. Ataupun menyelamatkan harta benda, ya, juga termasuk hijrah. Hijrah ini dinamakan dengan hijrah fisik, ya. Ataupun kita merasa takut, ya, terhadap ancaman daripada seseorang, ya, boleh kita berhijrah. Boleh berhijrah dalam rangka mencari tempat perlindungan agar kita merasa aman di sana, ya. Ini seperti dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, ya, ketika beliau dikejar oleh Firaun, ya. Beliau lari daripada Mesir ke negeri Madian, ya. Ya. Sampai di Madian sana, ya, dia mendapat perlindungan daripada Nabiullah Syuaib alaihissalam, ya. Kemudian beliau juga dinikahkan dengan putri daripada Nabiullah Syuaib. Ini adalah bentuk-bentuk hijrah fisik, ya. Bentuk-bentuk hijrah fisik yang disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi. Dan juga ada juga hijrah yang lain yang bentuknya fisik, ya. Seperti kita, ya, pergi ke satu tempat dalam rangka kita ingin melihat, ya. Ingin melihat negara tersebut, tempat tersebut, supaya kita boleh mengambil ibrah, boleh mengambil pengajaran daripada kepergian kita itu. Contohnya pada hari ini orang melancong ke negara-negara, ya, seperti ke Timur Tengah, dia pergi ke Mesir, dia lihat, ya, peninggalan zaman Firaun dulu, ya, peninggalan zaman Islam, ya. Ya. Dan di sana dia boleh mengambil sebuah pengajaran, ya, ataupun pelajaran di sebalik dia melancong tadi, ya. Ini juga dianggap hijrah, ya. Dan ada juga nanti kita hijrah dalam rangka mencari ilmu, itu termasuk hijrah juga. Kita mencari ilmu, ya. Mungkin di dalam negara kita, ya, tidak merasa puas, boleh kita cari negara yang lain untuk kita cari ilmu, ya. Cari ilmu, mungkin cari pengalaman juga, ya. Karena apabila kita pergi ke luar negeri, mungkin nanti, ya, ilmu yang kita dapatkan tu, ya, lebih berkualitas, ya. Lebih sempurna, ya. Contohnya kalau kita mau belajar agama itu, ya, kebanyakan kita memilih Universiti Azhar di Mesir, ya. Mungkin di sana ramai para alim ulama yang boleh membimbing kita, ya, untuk mendapatkan ilmu, insya-Allah. Ini adalah bentuk-bentuk hijrah fisik, ya, yang kita sebutkan tadi. Selain daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ada juga bentuk-bentuk hijrah yang lain yang berbentuk fisik, ya. Ini, ya, hijrah seperti ini yang berbentuk fisik yang kita sebutkan yang terakhir ini ada sampai hari ini, ya. Ada sampai hari ini. Yang sudah final itu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada Makkah ke Madinah. Adapun hijrah yang kedua disebutkan dengan hijrah non fisik. Hijrah yang tidak ada kaitan dengan fisik. Ia ada kaitannya dengan amal kita, ya, amal kita. Ini adalah jelas sekali, ya, jelas sekali. Bahkan para ulama juga mengatakan hijrah ini juga sudah terjadi di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, kalau hijrah daripada Makkah ke Madinah itu berlaku pada tahun ke-13, ya, daripada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah non fisik ini dikatakan oleh para ulama juga sudah berlaku semenjak awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita lihat dalam surah, ya, Al-Mudaththir itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Itu war rujza fahjur itu artinya
dosa itu hendaklah kamu hindari, ya, kamu jauhkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh Rasul kita dari awal-awal Islam itu agar menghindari daripada dosa, ataupun kalau zaman itu kita sebutkan menghindari diri daripada pengaruh, ya, orang-orang jahiliyah, ya. Kemudian dalam surah Al-Muzammil juga disebutkan di situ, ya. Juga disebutkan tentang hijrah non fisik. Kalau kita lihat surah Al-Muzammil ini dari ayat pertama itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ya. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Nanti ada ayat yang ke-10, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Rasul kita, bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, ya, apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik, ya. Wahjurhum hajran jamila, artinya meninggalkan mereka dengan cara yang baik, tanpa harus, ya, menghina mereka, ya, dengan cara yang baik, artinya dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut, artinya memperlihatkan di situ yang tidak ada kaitan dengan fisik. Kemudian dalam hadis juga kita lihat, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya. Hadis ini senantiasa kita dengar, ya, daripada Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya. Seseorang muslim yang sejati itu adalah mereka-mereka yang mampu, ya, menyelamatkan, yang mampu memberikan keselamatan kepada muslim yang lain, ya, sama ada dengan lisannya, dengan lidahnya, ataupun dengan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wal muhajir, dan orang yang berhijrah itu adalah siapa mereka? Man hajara ma nahallahu anhu. Itulah mereka-mereka yang berhijrah terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, ya, kalau kita lihat dalam sebuah kitab, nama kitab itu Hidayatul Bidayah. Hidayatul Bidayah ini, ya, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali, Hidayatul Bidayah namanya, ya. Kemudian kitab ini disyarah oleh seorang ulama Nusantara, ya. Disebut dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, ya, orang Banten dari Pulau Jawa, ya. Di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan, ya, di antara hijrah ini yang beliau sebutkan di sini adalah hijrah meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, ya, itu, ya, jauh lebih sulit, jauh lebih susah daripada melakukan ketaatan, ya. Kita yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, sebenarnya sangat susah, ya, sangat susah daripada kita melakukan ketaatan, ya. Maka dikatakan di sini adalah, ya, kita meninggalkan keinginan, ya,
ataupun hawa nafsu kita itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang siddiqun. Ya. Kemudian beliau menyebutkan ya, ada beberapa titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita senantiasa menjaga titipan tersebut. Sekiranya titipan Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan di tempat yang tidak dicintai ataupun disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini dianggap orang yang sudah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan ada 7 titipan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada anggota tubuh kita ini ya. Yang seharusnya kita senantiasa ya menjaga senantiasa yang memberikan yang terbaik kepada 7 anggota ini dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di sini sekiranya kita merasa kurang ya, selama ini kita merasa kurang, mungkin belum mampu untuk menjaga 7 anggota ini, maka hendaklah pada kesempatan kali ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Di sini dikatakan yang pertama itu ya ada di kepala kita, ya. Yang pertama itu dikatakan mata kita, ya, mata kita, kemudian nanti turun ke sampingnya ada telinga kita, ya, ini, ya. Kemudian turun lagi ke bawah sedikit, itu ada namanya lisan kita, mulut kita, ya. Dikatakan di sini ada mulut kita yang harus sentiasa kita ya menghijrahkan dia dari perkara-perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik ya. Kemudian turun lagi ke bawah. Ya, ada namanya di samping ini ada tangan kita ya. Tangan kita. Itu di atas tadi sudah ada 3 ya, tangan 4 ya. Kemudian turun lagi ke bawahnya ada perut, nanti sudah 5 ya, sudah 5. Ya, perut juga harus kita jaga ya. Sekiranya ada kekurangan di sana kita senantiasa bermuhasabah ya. Bermuhasabah agar ke depan ya kita boleh berhijrah. Ya, sekiranya ada yang tidak baik kita berhijrah kepada yang lebih baik. Kemudian turun lagi ke bawah ada namanya ya, ada kemaluan ya. Kemudian ada yang di bawah sekali itu kaki ya. Semuanya itu harus kita jaga ya. Dan sekiranya ada sesuatu yang belum mampu kita jaga, maka marilah sama-sama kita berhijrah ya untuk menjaganya, dan kita gunakan ya semua anggota yang telah Allah titipkan ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini menjaga mata itu ya dari 4 hal. Kita jaga mata itu dari 4 hal ya. Yang pertama melihat kepada yang bukan mahram kita ya. Yang bukan mahram ini artinya kepada perempuan yang halal kita nikahi ya, yang bukan mahram. Kemudian melihat kepada gambar yang bagus dengan syahwat ya. Itu juga dilarang ya. Kemudian kita jaga mata daripada ya melihat kepada orang Islam dengan meremehkan dia ya. Artinya kita melihat dia ini dengan cara yang mana kita ingin menghina dia ya, Nah, itu tidak boleh. Ataupun senantiasa melihat kepada aib saudara kita ya. Kita lupa kepada aib kita sendiri ya. Ini 4 hal yang wajib kita jaga dalam rangka kita berhijrah terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian telinga kita juga ya wajib kita jaga. Kita jaga daripada mendengar perkara bid'ah di sini disebutkan ya. Seperti mengumpat ya, ataupun mendengar perkara-perkara yang batil ya, ataupun mendengar perkara-perkara yang
yang jelek ya. Yang jelek ini yang tidak baik ya. Seperti pada hari ini kadang-kadang kita suka dengar lawak ya. Dan mendengar lawak ini juga perkara batil ya. Perkara batil. Dan ini termasuk perbuatan lagha ya. Sia-sia ya. Kadang-kadang pada hari ini banyak sekali ya di televisyen itu ya. Memang ini sebenarnya perancangan musuh Islam bagaimana dia menginginkan agar kita ini lalai dengan perkara-perkara tersebut ya. Yang sepatutnya kita gunakan masa itu untuk kita membaca Al-Quran ya, untuk mendengar kalam Allah ya. Ya. Maka dengan ada acara-acara di televisyen tadi, kita mengalihkan yang sebelumnya kita mendengar Al-Quran, kita mendengar lawak ya, mendengar kelakar dan sebagainya ya. Kemudian ya telinga ini senantiasa kita bermujahadah dalam rangka ya mendengar kalam Allah ya, mendengar kalam Allah. Ya walaupun kadang-kadang kita merasa berat ya untuk mendengar, kita berusaha juga ya. Karena yang namanya beramal itu kita harus lawan kehendak hawa nafsu kita. Karena nafsu kita ini dia menginginkan sesuatu yang tidak baik untuk kita ya. Yang tidak baik. Kadang-kadang dia senantiasa mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang mengundang dosa ya. Orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang cerdik itu ya. Dia adalah orang-orang yang sanggup menahan hawa nafsunya ya. Dikatakan al-aqyas, orang-orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu hawaha ya. Siapa yang mampu itu menjaga hawa nafsunya ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa beramal untuk kematian. Itulah orang yang cerdas. Jadi di sini ya kita perlu menjaga itu telinga kita, perlu menjaga pendengaran yang kita dengar itu agar benar-benar dalam rangka ataupun pada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan di sini orang yang mendengar itu sama seperti orang yang berbicara ya. Jangan sampai nanti kita menganggap bahwa kita ini ya tidak berdosa karena mendengar saja. Sebenarnya sama juga dosa orang yang mendengar dengan orang yang berbicara ya. Kemudian lidah kita juga wajib kita jaga dalam rangka ya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berhijrah itu ke arah yang lebih baik. Dikatakan di sini ada 8 hal yang harus kita jaga ya. Yang harus kita pelihara terhadap lidah kita. Yang pertama sekali adalah berdusta ya. Kita berbohong ya. Berbohong ya. Itu berlaku dengan lidah kita. Walaupun berbohong itu dalam keadaan bercanda sekalipun tidak boleh. Bergurau ya, kita bergurau, berbohong tidak boleh juga ya. Coba kita lihat sekiranya ada orang ya, karena ada orang ya yang dia berbohong dengan kita, pasti kita akan marah kepadanya ya. Karena ya berbohong ini akan membawa seseorang menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katakan ya. Al-kadzib ini yahdi ila al-fujur. Wal fujuru yahdi ila an-nar ya. Bohong ini akan membawa seseorang kepada perbuatan dosa ya. Dan dosa ini akan membawa seseorang masuk ke dalam neraka. Kemudian bentuk yang kedua yang wajib kita jaga pada lidah kita adalah mengingkari janji ya. Apabila kita berjanji, hendaklah kita tunaikan janji kita itu. Wajib kita menunaikan janji ya. Karena
ciri-ciri orang yang munafik itu mereka suka berjanji, ya, suka berjanji, tapi dia tidak mau menepati janji tersebut. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ya. Salah satunya apabila dia berjanji, ya, dia mengingkari janji tersebut. Ya. Mungkin kita hari ini berkawan, ya, berkawan, ada masa-masa kadang-kadang kita, ya, berjanji dengan mereka untuk, ya, pergi bersama dengan mereka kadang-kadang, ya, pada akhirnya kita ingkari janji tersebut. Ataupun pada hari ini kadang-kadang ada orang, ya, pinjam duit, ya, pinjam duit, dia janji nanti awal bulan akan dia bayar, ya, akan dia bayar duit kita, ya. Namun ketika sampai awal bulan nanti dia belum juga membayar apa hutang tersebut ataupun duit yang dia pinjam itu. Itu merupakan, ya, bentuk ataupun ciri-ciri orang yang munafik dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang wajib kita jaga daripada lidah kita adalah ribah, ya. Ribah ini artinya suka mengatakan kepada orang lain, ya. Walaupun yang kita katakan itu benar, ya. Benar adanya. Yang kita katakan itu memang betul, ya. Namun kalau dia dengar tu apa yang kita katakan, pasti dia marah, ya. Pada hari ini kadang-kadang, ya, kadang-kadang kita, ya, memperkenalkan orang lain itu dengan aibnya, ya. Contohnya ada orang itu ketika berjalan enggak betul jalannya, ya. Kadang-kadang, ya, dia dalam keadaan pincang. Pincang artinya kakinya itu ada cacat dan sebagainya, kita perkenalkan, ya, perkenalkan kepada seseorang, kamu kenal enggak si fulan itu yang kakinya cacat? Nah, itu tidak boleh sebenarnya, ya. Maka kalau kita tidak ingin terjebak, ya, ataupun terjerumus ke dalam ribah ini, maka lebih afdalnya itu langsung, ya, langsung kita pergi ke rumahnya, ya, kita perkenalkan dengan orang yang ingin mengenali orang tersebut, ya. Kemudian yang wajib kita jaga juga, ya, ya, yang selanjutnya adalah kita menjaga, ya, kita menjaga daripada bergurau, ya, bergurau. Artinya, ya, kita boleh bergurau, ya, ya, kita boleh bergurau, namun, ya, gurauan kita itu jangan sampai menyakiti hati orang lain, ya. Kita boleh bergurau, namun gurau kita itu tidak ada unsur-unsur bohong dalamnya, ya. Kalau ada unsur bohong itu artinya kita sudah tidak benar lagi, tidak betul lagi, ya, terhadap apa yang kita buat itu. Kemudian hindari juga kita daripada berdebat, ya. Berdebat ini walaupun kita berada di pihak yang benar, ya. Ya, berdebat, karena apabila kita berdebat dengan seseorang ini, ya, sekiranya orang itu adalah kawan kita, pasti dia akan jadi musuh kita setelah itu. Sekiranya orang tersebut yang kita debat itu, ya, musuh kita, ataupun orang-orang yang tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu, pasti, ya, orang tersebut akan berusaha untuk mengalahkan kita, akan berusaha untuk itu mencari aib-aib yang ada pada diri kita, ya. Maka di sini perlu kita menjaga, ya, menjaga agar kita tidak suka berdebat, ya, walaupun kita pandai berdebat, hindari debat itu, karena debat tersebut akan, ya, membuat kita ini banyak musuh setelah itu, setelah berdebat, ya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita jaga lisan kita daripada, iaitu mengklaim, kita menganggap bahawa diri kita ini bersih daripada dosa. Kita bilang ataupun kita cakap dengan orang, saya ini tidak berdosa, ya. Ataupun saya ini, ya, tidak pernah melakukan dosa, ya.
Padahal dosa itu ada masa-masa kita tidak sedar itu untuk melakukan dosa tersebut. Maka janganlah kita menganggap bahawa diri kita ini suci ya. Maka di dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iaitu pada ayat 32 itu wala tuzakku anfusakum. Janganlah engkau iaitu merasa dirimu itu suci ya. Suci. Wa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah lah yang paling tahu siapa orang-orang yang paling bertakwa di antara kita. Kemudian kita hindari juga dengan lisan kita daripada menghina, mencela orang lain ya. Mencela orang lain dan kemudian juga kita senantiasa iaitu menghindari daripada mendoakan keburukan kepada orang lain ya. Kadang-kadang pada hari ini kadang-kadang kita marah kepada kawan kita, marah kepada saudara kita, lalu kita mendoakan keburukan orang tersebut. Ini adalah sangat dilarang dalam agama, sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun kita walaupun orang tersebut menghina kita, kita tetap mendoakan agar Allah ya memberikan hidayah kepada orang tersebut. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pelihara juga yang namanya perut kita ya. Dikatakan di sini kita berhijrah ya. Berhijrah yang sebelumnya kita mungkin sangat susah untuk berpuasa sunat ya. Kita berhijrah dengan berpuasa sunat. Apatah lagi ini hari ini Ashura ya. Ini besok insyaallah kita akan berada di ke-10 Muharram, iaitu pada hari Ashura kita berpuasa, disunatkan berpuasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pada hari ini Tasu'a juga sunatnya berpuasa ya. Karena tata cara berpuasa Ashura itu afdalnya kita berpuasa 3 hari berturut-turut ya. Artinya 9 Tasu'a, Ashura dan ke-11 ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berpuasa pada hari Ashura itu Allah akan mengampunkan dosa kita yang sudah lalu. Allah akan ampunkan dosa kita selama 1 tahun insya-Allah ya. Kemudian kalau sekiranya kita tidak berpuasa, kita makan ya, jangan terlalu banyak ya. Sekedarnya saja ya. Dan carilah harta yang kita makan itu daripada unsur yang halal ya. Karena harta yang kita miliki ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah ya hatta yus'ala an arba'. Ya, kaki seorang hamba kelak di hari akhirat itu tidak akan berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali akan ditanya dulu tentang 4 perkara ya. 4 perkara ditanya. Kalau sudah okey semuanya, baru kita boleh berpindah ke tempat yang lain ya. Yang pertama sekali ditanya wa an umrihi, tentang umur kita akan ditanya. Di mana kita sudah habiskan umur kita. Allah titipkan kita umur, ada yang kadang-kala 80 tahun, 90 tahun ya. Ada 60 tahun ya. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap saat yang kita lewatkan itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an umrihi fima afnahu, tentang umurnya di mana dia sudah habiskan. Kemudian wa an syababihi, juga ditanya tentang masa muda kita ya. Ini masa yang sangat istimewa ya. Karena masa muda itu apapun yang kita inginkan pasti akan mampu kita lakukan. Ya. Juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pada hari ini kita lihat orang ini, seseorang kadang-kadang banyak yang melakukan kesalahan masa muda ya.
Maka Allah khususkan masa muda itu dia tanya. Padahal masa muda itu berada dalam umur kita tadi. Ya. Dalam umur kita. Ditanya juga masa muda. Kenapa? Karena orang untuk melakukan kebajikan yang paling sempurna itu masa muda dia. Ya. Kalau melakukan maksiat juga seperti itu. Paling sempurna dia lakukan maksiat masa muda dia. Karena tenaga masih ada di sana. Ya. Maka orang-orang yang akyas seperti kita sebutkan tadi, iaitu pemuda-pemuda yang hebat itu, mereka itulah yang mampu menjaga hawa nafsunya daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya di mana dia sudah laksanakan, mana dia sudah habiskan masa muda dia. Kemudian ditanya juga tentang wa'an malihi, tentang harta ni. Harta yang kita masukkan ke dalam perut kita ini dari mana kita dapatkan dan ke mana kita infakkan. Ke mana kita berikan harta tersebut. Dari mana kita dapatkan. Kalau harta ni ada dua hal. Allah tanya. Yang pertama, dari mana kita dapatkan? Apakah kita dapatkan harta itu daripada sumber yang halal ataupun sebaliknya? Kemudian ke mana kita gunakan harta tersebut? Apakah ke tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah juga akan tanya pada kita tentang ilmu, wa an ilmihi bima amila bihi, tentang ilmu, sejauh mana dia sudah mengamalkan ilmu tersebut. Dia orang-orang yang sudah memiliki ilmu, yang sudah berilmu itu juga ada tanggungjawab yang harus dia jalankan terhadap ilmu tersebut. Seperti dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau itu ada namanya peran pemuda Islam. Itu apa tugas pemuda Islam itu, dikatakan di situ lebih kurang ada 4 tugas kita sebagai pemuda Islam. Yang pertama adalah mencari ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu itu, yang kedua mengamalkan ilmu, bukan kita mencari ilmu saja, kita kumpulkan ilmu saja, tidak, kita juga mengamalkan ilmu itu. Karena Imam Al-Ajurri mengatakan seseorang baru dianggap sempurna ilmunya itu kalau dia sudah mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu tersebut kalau dia sudah mengamalkan baru dianggap sempurna ilmu itu. Kemudian Qaradawi menyebutkan yang ketiga dia menyampaikan ilmu tersebut. Kalau di sini kita katakan dengan berdakwah, yaitu menyampaikan ilmu kita kepada masyarakat agar kita ini menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Karena salah satu muasafat, yaitu kepribadian seorang Islam itu, seorang Muslim, yaitu sifat-sifat yang harus ada bagi seorang yang dianggap dia sebagai Muslim itu adalah nafi'an li ghairi, dia bermanfaat bagi orang lain. Dengan ilmu yang dia dapatkan tadi, dia amalkan kepada dirinya sendiri terlebih dahulu, dalam masa yang sama juga dia sampaikan kepada orang lain, sampaikan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya, kepada para sahabatnya, kepada teman, ataupun kepada orang yang dia tidak kenal, dia sampaikan ilmu itu. Kemudian dia bersabar di dalam menyampaikan ilmu itu. Mungkin selama kita berdakwah itu ada di sana cabaran, ada tantangan, ada ujian Allah berikan kepada kita. Kita tetap bersabar, tidak putus asa. Jangan sedikit hujan saja kita sudah mengeluh. Tidak mau lagi pergi ke tempat itu. Mungkin kita berdakwah ke kawasan-kawasan yang pedalaman kepada orang asli sana. Kita sampaikan ilmu kita sampai ke sana, elektrik tidak ada, internet tidak ada. Kadang-kadang mandi air semua pun tak ada. Mandi dengan air sungai pun tak ada. Akhirnya kita mengeluh. Waktu mengeluh kita tinggalkan dakwah itu. Tidak boleh seperti itu. Karena ketika Allah memberikan ilmu kepada kita, itu bermakna Allah menginginkan yang terbaik kepada kita. Pertama kita cari ilmu itu sebanyak-banyaknya, kita gali ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian kita amalkan ilmu tersebut.
kemudian ilmu itu kita sampaikan dan kita bersabar dalam menyampaikan ilmu itu. Itulah tugas pemuda Islam yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya. Kita kembali lagi ke sini, itu kita jaga perut kita agar perut kita senantiasa kita isi dengan makanan-makanan yang halal. Kita tidak isi dengan makanan-makanan yang syubhat. Karena dalam hadis disebutkan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Dan ada di sana perkara-perkara yang syubhat. Ya, orang-orang yang warang, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan perkara syubhat ini ya. Takut terjerumus ya, ke dalam perbuatan haram ya. Maka dikatakan orang-orang terdahulu itu para salaf ya. Para salaf ya, mereka ini banyak sekali meninggalkan perkara yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram ya. Yang syubhat ini perkara yang tidak jelas ya. Seperti zaman sekarang ini ada kadang-kadang ada produk yang mana produk tersebut ya dia bantu ya, dia gunakan oleh musuh-musuh Islam dalam rangka membunuh orang Islam ya. Produk itu ya syubhat, jadinya syubhat, dan orang-orang yang takut kepada Allah dia akan meninggalkan produk tersebut ya. Dia tidak nak beli produk tersebut karena di dalamnya ada syubhat ya. Kemudian ya dia juga menjaga kemaluannya daripada perbuatan haram ya. Kaum ulama mengatakan ya, di sini ada ulama yang mengatakan sekiranya umat Islam ini mampu menjaga yang dua jengkal ya, ini perkataan ulama ni, dua jengkal, maka dia akan dijamin masuk surga ya. Akan dijamin masuk surga. Yang pertama satu jengkal di lehernya, inilah menjaga lidah. Lidah ni leher kita hanya satu jengkal saja ya. Kemudian dia menjaga kemaluannya juga ya, juga sama seperti leher tadi ya. Maka di sini ya, di sini yang dibolehkan hanya kepada istri-istri saja ya, ataupun au ma malakat aimanukum, ataupun kepada hamba, pada hamba sahaya ya. Ini sesuai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ya. Orang-orang mukmin yang muflih itu, yang sukses itu, yang berjaya itu adalah mereka-mereka salah satunya yang mampu memelihara ya, walladzina hum li furujihim hafizun, yang mampu memelihara itu kemaluannya ya. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya ya, yang mereka miliki. Wa may yaf'al, dan barang siapa melakukan selain daripada dua hal tadi, maka mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang melampau ya. Kemudian menjaga dua tangan ya. Jaga dua tangan ya. Tangan kita seperti disebutkan tadi, itu orang Islam yang hakiki itu, yang sejati itu, orang Islam yang benar-benar Muslim itu, dia mampu menjaga saudaranya yang lain dengan lidah dan tangannya ya. Tangannya pada hari ini kita kadang-kadang banyak menggunakan tangan daripada lidah untuk kita berbicara ya. Kita lihat saja hari ini kadang-kadang kita pegang handset, kita pegang handset kita ya. Ibu jari kita bermain tu ya. Main, kita tekan, kadang-kadang salah tekan tu boleh merusak orang lain ya. Kita menghina ya. Bahkan kita ya bersaksi dengan saksi palsu kadang-kadang ya. Kita tekan saja ya. Kira-kira siapa yang bersalah dalam hal ini ya? Dalam masalah ini siapa yang bersalah? Kita pun tulis nama orang tersebut dengan ibu jari kita ya. Kemudian kita kirim ya. Kita kirim kepada orang tertentu ya. Itu termasuk ya. Termasuk kita tidak menjaga tangan kita ya. Kita menuduh orang yang baik-baik ini melakukan kesalahan dan sebagainya ya. Pada hari ini berlaku, kalau di sini juga berlaku hal tersebut ya. Hal tersebut berlaku kadang-kadang di mahkamah ya, ya. Dia berani ya berbuat saksi ya. Ya, menyaksikan bahawa si fulan itu bersalah, padahal orang ini tidak bersalah ya.
pada hari ini, itu perlu kita jaga. Kita jaga tangan kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan kita ini bisa menghancurkan orang lain, ya. Bisa menghancurkan muruah, bisa menghancurkan martabat orang lain, ya. Kita jaga dengan tangan kita. Kemudian, ya, selanjutnya juga kita jaga kaki kita, ya, jaga kaki kita daripada melangkah kepada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan langkah menuju ke masjid dengan kaki kita, ya. Wa kasratul khutaa ila al-masajid fadzalikumur ribat. Karena kita keluar menuju ke masjid, ya, itu dianggap berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kaki kita, ya. Dan kaki ini kita langkah ke majlis-majlis ilmu, dan kaki ini kita pergi, ya, ke Baitullahil Haram, ya. Dengan kaki ini, ya, kita juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Kita melangkah ke tempat-tempat yang mana di tempat tersebut boleh kita menyebarkan dakwah Islam kepada orang yang ada di tempat itu, kan. Contohnya pada hari ini di Sabah, Sarawak itu, ya, ramai di sana orang-orang yang belum masuk Islam, ya. Dengan kaki ini kita boleh langkah ke sana, ya. Kita menuju ke sana, ya. Di sana kita berdakwah, yang mana dakwah ini merupakan jihad yang dianggap jihad yang paling besar juga, ya. Ya. Dianggap berjihad juga ketika kita berdakwah di jalan Allah, ya. Maka orang yang meninggal ketika dia berdakwah ini dianggap syahid, ya. Maka dulu para sahabat, ya, kita lihat mereka ini banyak sekali yang meninggalnya di luar daerah, ya. Ada yang di Mesir, ya, ada yang di Syria, ya. Jarang sekali kita jumpai mereka ini meninggal di Madinah, ya. Di Madinah banyak sekali yang meninggal di luar Madinah karena mereka pergi berdakwah untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka sekiranya tanpa ada perjuangan orang terdahulu melangkah ke negara kita, ke tempat kita pada hari ini, mungkin kita tidak dapat merasakan Islam itu, ya. Maka itu adalah tanggungjawab kita juga terhadap kaki kita. Hendaklah kita gunakan, kita berhijrah, ya, yang sebelumnya mungkin, ya, kita tidak memaksimalkan menggunakan kaki kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berhijrah, ya, agar benar-benar kita gunakan langkah kita ini dalam rangka itu mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada masa lagi sampai pukul berapa? Akhir Muaz? Last sebelum pukul 11 lah. Sampai pukul 11, ya. Sebelum pukul 11. Yang masa dia sampai pukul berapa? Okay, untuk sekarang boleh Q&A. Sekarang pukul 10.43 di Malaysia. Lagi 15 minit. Sampai pukul 11, ya. Ya. Okey, mungkin kita ambil kesimpulan sikit daripada apa yang kita dapatkan tadi, ya. Bermakna hijrah ini, ya, kalau kita katakan hijrah fisik itu, ya, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah ini sudah pun berakhir, ya. Adapun hijrah yang non fisik ini dia akan senantiasa kekal, ya. Kekal selama nyawa masih di kandung badan, ya. Selama kita masih hidup, selama itu kita harus senantiasa berhijrah, ya. Berhijrah. Maka dalam rangka menyambut itu tahun baru hijrah, ya, pada tahun ini, marilah sama-sama kita berhijrah, ya. Berhijrah di sini juga boleh dengan cara yang mana kita, ya, senantiasa beramal, ya, senantiasa bermuhasabah diri kita agar kedepannya kita, ya,
kedepannya kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik, ya, yang lebih baik. Contohnya di dalam beramal, ya, para ulama juga memberikan beberapa trik kepada kita untuk agar kita lebih semangat dalam beramal, ya, lebih semangat dalam beramal. Salah satunya yang pertama adalah kita hendaklah bermusyaratah. Musyaratah ini artinya kita buat perancangan, perancangan. Ya, bermakna kalau malam itu, ya, kalau di malam hari ini kita buat perancangan kira-kira apa yang kita nak lakukan besoknya, ya. Besoknya pagi contohnya subuh tu, ya, buat musyaratah subuh, kita bangun awal, ya. Kita baca Al-Quran sedikit, kemudian kita tunggu azan subuh, kemudian kalau di sini mungkin, ya, kalau di sini masjid, ya, buka seperti biasa, kita pergi ke masjid, ya. Kemudian waktu duha kita salat duha, zuhur, apa yang kita lakukan, ya. Kalau kita bekerja, kira-kira apa yang boleh kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu namanya musyaratah, ya. Musyaratah ini penting, ya, penting musyaratah. Kita buat perancangan, ya, perencanaan, ya, untuk kita beramal dalam baik itu selama 1 bulan, boleh juga kita buat, ya, selama 1 hari. Besok kita buat lagi, ya, lusa kita buat lagi. Intinya kita, ya, dalam sehari-hari itu, hari ini, ya, dan hari besok, artinya besok itu lebih baik daripada hari ini, ya. Itulah orang yang beriman, ya. Contohnya kita mau bangun malam, contohnya mau salat qiyam, ya. Mungkin kita boleh buat dua-dua dulu, 2 rakaat dulu, kita witir 1 rakaat. Ya, mungkin tahap awal tak ada masalah macam tu. Nanti lama-lama kita up lagi, tambah lagi, ya. Tambah jadi 4, witirnya jadi 3, ditambah sampai sempurna, ya, 11 rakaat. Itu namanya musyaratah. Setelah musyaratah nanti kita ada namanya, ya, muhasabah. Muhasabah itu, ya, kita kalau di sini dikatakan evaluasi, ya. Sama kalau Malaysia ni sama muhasabah. Muhasabah ini kita lihat-lihat, ya. Kita lihat kembali. Kita sudah buat perancangan. Apakah perancangan kita lakukan itu benar-benar terlaksana ataupun tidak? Kadang-kadang kita hanya merancang saja, ya. Kita siap menulis lagi di buku kita, ya. Dan nota kita tertulis salat duha, ya. Apalagi puasa sunat, ya, kita dah tulis itu. Setelah kita muhasabah, ya, di sana rupa-rupanya ada kekurangan, ya. Ini salat duha tak jalan, ya. Kita muhasabah ini kenapa tak jalan? Apa penyebab dia? Kita harus tahu. Itu faktor, ya, faktor sebab kita, ya, dengan faktor tersebut kita meninggalkan salat duha itu contohnya. Kita kena lihat, kena muhasabah, ya. Setelah muhasabah nanti ada namanya muaqabah. Ya, kita perlu juga memberikan muaqabah. Muaqabah ini kita perlu kasih iqab. Iqab ini kasih hukuman, ya. Kenapa kamu tidak laksanakan salat duha tadi, ya? Kita merasa menyesal nih, ya. Ini tidak boleh, besok tidak boleh seperti ini lagi, ya. Kalau sekiranya besok seperti ini lagi, kita kasih hukuman sikit, ya. Seperti Sayyidina Umar dulu, ya. Sayyidina Umar ni dia sudah berjanji kepada dirinya tidak akan meninggalkan salat jamaah, ya. Pada satu hari Sayyidina Umar ni dia pergi ke kebun sampai ke kebun dia ini dia terlupa salat jamaah asar, ya. Ketika beliau kembali ke Madinah, beliau melihat orang-orang yang salat jamaah ni sudah selesai, ya. Sudah pulang semua salat jamaah asar waktu itu, ya. Kemudian Umar memberikan hukuman kepada dirinya, kebun yang dia pergi tadi dia infakkan fi sabilillah, ya. Artinya dia memberikan hukuman kepada dirinya sendiri, ya. Itu adalah tahap yang ketiga. Pertama dari buat perancangan, kedua muhasabah, ketiga ada muaqabah, memberi iqab. Kemudian tahap yang keempat perlu juga kita bermujahadah, ya. Bermujahadah. Setelah kita berikan iqab ataupun hukuman tadi kepada diri kita bermujahadah agar perkara ini benar-benar kita laksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita rancang, sesuai dengan apa yang telah kita muhasabah tadi, ya. Jangan nanti sedikit-sedikit kita kasih hukuman. Jadi
hukuman ini kalau banyak-banyak nanti bisa jadi kita putus asa juga ya. Tidak ada apa lagi yang boleh kita bagi ya. Contoh kebun sudah kita infakkan fisabilillah karena tidak salat tadi, tidak salat jemaah contohnya ya. Duit pun sudah habis ya. Maka di sini perlu mujahadah. Artinya mujahadah ini dari diri kita, dari dalam jiwa kita ini kita bergerak betul-betul untuk melaksanakan perintah tersebut ya. Kalau kita sudah bermujahadah ini ya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan jalan kepada kita ya. Jalan di sini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin ya. Karena seseorang apabila dia sudah ya benar-benar yaitu melaksanakan perintah Allah ni, pasti Allah akan memberikan jalan kepadanya. Dulu ada sebuah kisah ni, ada seorang salaf ya. Salaf ini, beliau ini berjuang untuk salat malam selama 40 tahun. Baru istiqamah. Selama 40 tahun ini, lama ya. Tiap malam beliau bangun, tak jadi. Bangun lagi, tak jadi. Sehingga 40 tahun kemudian baru jadi. Ya, baru benar-benar istiqamah. Artinya beliau ini sudah berusaha, untuk memujahadahkan diri dia. Mujahadah bersungguh-sungguh dalam mengamalkan perkara tersebut. Pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita ya. Kemudian tahap yang kelima ni harus ada mu'atabah. Mu'atabah ni penting juga ya. Mu'atabah ni kita kritik diri kita ya. Kritik artinya kenapa ni ya. Setelah kita mujahadah tak boleh juga ya. Setelah kita mujahadah kita udah penat-penat ni enggak jadi juga ya. Kita perlu kritik diri kita ni. Kita tanya pada diri kita ni, kenapa ni? Kenapa tak boleh ni? Mujahadah pun baru 2 malam ya dah tumbang lagi. Baru 2 malam dah tumbang ya. Baru sekali je kita laksanakan puasa sunat tadi sudah tumbang lagi. Ini kenapa ni? Ya, kita mu'atabah. Mu'atabah itu artinya kita mengkritik diri kita ya, agar ke depan kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik. Inilah marhalah-marhalah yang harus kita capai di dalam beramal ya. Dalam beramal ini boleh kita lihat dalam kitab Minhajul Qasidin ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menyebutkan itu ya. Tariqah itu cara untuk menuju ke arah ketakwaan ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang istiqamah dalam beribadah itu, lima tahap ini harus kita tempuh ya, Dalam kita berdakwah juga harus seperti itu ya. Dalam kita berdakwah juga harus ada nih musyaratah nih ya. Dalam berdakwah kita harus buat perancangan ya. Kita lihat medan dakwah itu di mana lebih cocok ya, lebih mudah diterima ya, sesuai dengan keadaan yang ada ya. Contohnya sekarang ni kita tidak boleh bertatap muka, mungkin boleh secara alam maya macam ni ya, alam maya seperti ini kita hidupkan juga. Yang intinya dakwah itu tak boleh kita tinggalkan ya. Tak boleh kita tinggalkan. Apapun cara tu kita cari ya. Jadi ya, dengan cara kita rancang tadi ya, setelah rancang kita sama-sama muhasabah ya. Muhasabah ya, apa kekurangan ataupun apa media-media yang perlu kita gunakan lagi selain Zoom ini ya. Boleh media televisyen ataupun radio dan sebagainya ya. Mungkin itu kesimpulan yang dapat anda ambil pada kesempatan kali ini ya. Pakcik Ismail pun dah nampak di layar. Mungkin ada buka sesi tanya jawab ataupun langsung kita tutup. Anda serahkan balik kepada saudara Muaz Hasan. Allah jazakallah khair, barakallahu fiik insyaallah pada Ustaz Karimullah atas perkongsian pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita buka satu soalan insyaallah sebelum kita tutup kalau ada. Masa pun tak meningkat insyaallah. Ada soalan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustaz. Saya sentiasa berhubunglah dengan Ustaz Karimullah ni. Sejak kami jumpa kali pertama di Mesir Ustaz 2019. 2 kali jumpa di sana.
di markas haluan di Mesir, insyaAllah. Jadi sejak daripada tu hubungan tu sentiasa ada dan kontak tu masih ada sejak daripada ada di Mesir lagi. Kemudian Ustaz pun balik ke Aceh dan inilah selepas balik Aceh ni baru bertemu muka lah cara maya ni. Jadi alhamdulillah nampak Ustaz sihat. Sampaikan salam kami kepada ikhwah kita di Aceh dan juga kepada keluarga semua. InsyaAllah mudah-mudahan hubungan kita itu akan berterusan di selama-lamanya kerana ini merupakan pertemuan yang sangat bermakna lah. Jadi insyaAllah dan saya harap Ustaz boleh jumpa lagi kami lah di dalam suasana macam ni insyaAllah. Nah, insyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Yang itulah yang anda nak sampaikan. Tak maaf suara tak jelas. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih atas tambahan. InsyaAllah. Ada soalan ke? Kalau tak ada, insyaAllah tambah sikit lagi sebulan insyaAllah daripada Ustaz. Apa yang Ustaz kongsikan malam ni, alhamdulillah banyak ilmu baru yang kita dapatkan. Jadi jadikanlah bulan Muharram ni sebagai satu titik tolak kita untuk memperbarui azam kita, memperbarui kita punya matlamat, tujuan kita, perancangan kita. Dan hakikatnya kita sebagai Muslim, seperti yang Ustaz kata, harus kita berhijrah hari-hari kan. Hari ini lebih baik daripada semalam. Esok hari lebih baik pada hari ini insyaAllah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita akhiri dengan doa ikhtitam insyaAllah. InsyaAllah Ustaz boleh bacakan doa tutup. Sebelum kita tutup, Ana pun ya tadi mungkin ada penyampaian yang bahasa kurang jelas mungkin Ana di sini minta maaf lah kepada para sahabat semuanya. Dan sekarang insya-Allah kita baca doa penutup sikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. ربنا يا رحمن لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك واسق اللهم رابطتها وآد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأعمنها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا سبحانك اللهم ربنا اغفر لنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Sebelum kita beredar, nak maklum minggu depan kita ada pengisian dalam kuliah ini bersama dengan Syekh daripada pensyarah daripada UNISYAM. Nama syarah kita ni tak dapat lagi. Nanti Ana akan berhubung insyaAllah minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah terima kasih Ismail. InsyaAllah kami daripada
AJK penganjur lah, mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih juga kepada Ustaz Karimullah atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah moga Allah berkatilah usaha kita, dan insyaAllah kita bertemu lagi pada masa akan datang insyaAllah. Jadi ana akhiri dengan tasbih kafar dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.